Semua dong. Tadi kita mau evaluasi besar-besaran. Termasuk yang saya sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong ya, bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar. Evaluasi besar-besaran PSSI ke Sintayong jika skuad Garuda kembali menelan kekalahan kontra Arab Saudi. Nama Jurgen Klopp muncul di tengah isu panas Sintayong. Sang arsitek telah tiba di Indonesia. Messilgers kembali jelang laga Indonesia kontra Arab Saudi. Fans timnas Indonesia beri respon begini. Coach Justin terang-terangan semprot Sintayong usai kekalahan telak 0-4 Indonesia kontra Jepang. Kabar buruk menimpa skuad Garuda. Kevin Dix kemungkinan absen kontra Arab Saudi. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Jepang menghajar timnas Indonesia dengan skor 4-0 pada matchday kelima kualifikasi Piala Dunia pada Jumat kemarin di Stadion SUGBK Jakarta. Awalnya skor Garuda membuka laga dengan menjanjikan. Namun setelah 35 menit gawang mereka kebobolan. Saat itu Justin Hubner mencetak gol bunuh diri. 5 menit berselang Takumi Minamino sukses mencetak gol kedua Jepang. Saudara Kaoru Mitoma diteruskan mantan winger Liverpool tersebut untuk memastikan keunggulan Samurai Biru 2-0 hingga babak pertama tuntas. Kaoru Mitoma menambahkan timnas Indonesia sebenarnya bermain bagus selama 40 menit pertama. Skuad Merah Putih bahkan memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol. Menurut Mitoma, Jepang dipaksa bertahan tetapi secara ambiar dan menerapkan garis pertahanan rendah guna menangkis serangan-serangan timnas Indonesia. Tetapi untungnya dalam momen tersebut serangan skuad Garuda tidak sampai membuahkan gol. Saya pikir kita perlu lebih Spartan saat menyerang. Kami masih punya banyak kelemahan. Kita perlu memperbaikinya. Ada pemain-pemain yang ingin membantu penyerangan. Ada pula yang ingin bertahan saja. Tidak selaras. Makanya pertahanan kami melar. Kami tidak memiliki kesatuan yang cukup saat itu. Situasinya bisa berbeda, kata Mitoma. Pada kesempatan berbeda, pelatih Hajime Moriyasu menegaskan bahwa Jepang tidak akan melonggarkan sedikit pun konsentrasi. Menurutnya meski berada di atas angin, anak asuhnya belum benar-benar lolos kualifikasi. Timnas Indonesia dalam posisi sulit di kualifikasi Piala Dunia. Namun Jordi Amat menegaskan skuad Garuda tidak akan menyerah. Indonesia kontra Arab Saudi tersaji dalam matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia. Duel tersebut akan digelar di Stadion SUGBK Jakarta pada Selasa besok malam. Saat ini pasukan Sintang sedang ada di dasar klasemen dengan 3 poin. Hal ini buntut dari 2 kekalahan beruntun, yakni melawan Cina dan juga Jepang. Ini belum selesai. Kami akan terus berjuang sampai akhir. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya, kata Jordi Amat. Manajer timnas Indonesia Sumarji menyebut peluang Kevin Dix tampil saat laga melawan Arab Saudi sangat kecil. Dia masih harus dipantau terkait cederanya dalam 2 hari ini. Kevin Dix menderita cedera usai lututnya bertabrakan dengan pemain Jepang. Pemain FC Copenhagen itu pun harus absen di latihan Indonesia minggu kemarin usai kalah telak dari Samurai Biru di Stadion Madia GBK. Sumarji menyebut kondisi tim secara keseluruhan cukup baik, meskipun Kevin Dix dalam kondisi cedera. Kondisi tim secara keseluruhan cukup baik, walaupun kita lihat perkembangan Kevin Dix dari sisi cederanya masih belum bisa dikatakan baik. Masih dalam upaya-upaya perbaikan dari sisi cederanya, kata Sumarji. Pengamat sepak bola Coach Justin semprot Sintayong secara tidak langsung menyusul timnas Indonesia dibantai Jepang. Dia memberikan perhatian serius terhadap peran Tom Haye di timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Menurutnya Tom Haye adalah pemain berbakat dengan potensi luar biasa yang sayangnya belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagai gelandang serba bisa, Tom Haye mampu berkontribusi dalam permainan bertahan maupun menyerang. Bahkan Tom Haye telah menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol saat timnas Indonesia melawan Cina. Namun Coach Justin menilai ada pendekatan yang kurang tepat dalam mengelola peran pemain ini di atas lapangan. Coach Justin mengatakan bahwa Tom Haye seharusnya tidak dibebani tugas fisik yang berlebihan, seperti sering turun naik lapangan secara intensif. Menurutnya fokus harus diberikan pada kemampuan Tom Haye dalam memberikan umpan-umpan jauh yang akurat, serta crossing yang mematikan. Hampir semua operan jauh Tom Haye dinilai mampu mencapai target dengan sempurna, yang seharusnya menjadi senjata andalan tim. Coach Justin juga memperingatkan bahwa jika potensi ini terus diabaikan,
kualitas Tom Haye bisa mengalami penurunan. Coach Justin menekankan pentingnya membagi peran sesuai dengan kekuatan utama setiap pemain. Dan Tom Haye perlu ditempatkan pada posisi yang memungkinkannya memaksimalkan kemampuan terbaiknya. Sintayong diharapkan dapat melihat nilai strategis Tom Haye dalam permainan. Pemanfaatan yang tepat atas bakat ini dapat memberikan keuntungan besar bagi timnas Indonesia, baik dalam menghadapi lawan-lawan tangguh maupun menciptakan peluang mencetak gol. Mantan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp dikabarkan telah tiba di Indonesia. Kedatangan Jurgen Klopp ke Indonesia ini berbarengan dengan munculnya desakan Sintayong mundur dari pelatih timnas Indonesia. Tagar Sintayong out booming setelah timnas Indonesia dikalahkan Jepang 0-4 pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Usai laga, tagar Sintayong out menggema di media sosial. Warganet ramai-ramai menyuruhkan sang pelatih dipecat atau mengundurkan diri jika kembali menelan hasil negatif melawan timnas Arab Saudi. Kemudian warganet lain menyoroti keputusan sang pelatih yang lagi-lagi menepikan Eleanor Renders. Pada proses naturalisasi pemain PSZ Zoli itu sempat dikebut PSSI pada September sampai Oktober 2024. Bola panas makin liar saat orang paling anti Sintayong, yakni Bung Towel, menyuarakan dengan sangat lantang agar Sintayong out usai kekalahan yang dianggap memalukan oleh sang pengamat sepak bola kontroversial ini. Saya agak mikir di awal pun, tapi nggak nyangka sampai 0-4 dengan main yang nggak ada organisasinya. Sepertinya menurut lu kesalahan ini semuanya tertumpu pada STY, benar? Semua apa? Hah? Individu pemain ketika kurang ambil naturalisasi. Pria berkacamata ini geram dengan strategi ala parkir bus yang diterapkan Sintayong. Padahal seiring diperkuat banyak pemain keturunan, timnas Indonesia seharusnya berani melakukan tekanan kepada lawan. Terlalu mahal, buang-buang waktu, dan sulit berharap dengan taktik menonton parkir bus ala Sintayong. Sementara pemain naturalisasi terus berdatangan, kata Bung Towel. Kembali ke kabar nama Jurgen Klopp yang menyambangi Indonesia. Seperti yang diketahui, kabar Jurgen Klopp datang ke Indonesia dapat dilihat dari unggahan Instagram Rian Ananta. Dia mengunggah foto bersama Jurgen Klopp saat berkunjung ke Indonesia, tepatnya di Bali. Namun kedatangan Jurgen Klopp ke Indonesia kemungkinan tidak ada kaitannya dengan kisru Sintayong out yang sedang memanas. Dalam keterangan tambahan, dia menyebutkan Klopp hanya singgah di Bali dan langsung mengikuti tur kapal pesiar. Namun jika memang pada akhirnya Sintayong terpaksa didepak oleh PSSI, maka bisa saja Erick Thohir mendekati ex-pelatih Liverpool tersebut. Terlebih saat ini sang arsitek ternama itu sedang tidak menangani klub ataupun negara manapun saat ini. Bek timnas Indonesia Marcel Gers kembali latihan jelang timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Timnas Indonesia kontra Arab Saudi akan bertanding pada Selasa besok. Marcel Gers tampak kembali merumput setelah cedera hamstring. Marcel Gers tampak sehat dengan gaya khasnya yakni nyengir. Saat ini Marcel Gers sendiri masih dirudung cedera hamstring, sehingga Marcel Gers tidak bisa membela timnas Indonesia melawan Jepang pekan lalu. Marcel Gers juga diprediksi akan absen dalam pertandingan timnas Indonesia kontra Arab Saudi awal pekan depan. Tiba-tiba Marcel Gers pun muncul di media sosial pada minggu malam tadi. Marcel Gers memajang banyak foto di sana. Kebanyakan foto yang dipajang Marcel Gers adalah hitam putih. Marcel Gers baru-baru ini menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat bergabung dengan skuad Garuda pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Meskipun Hilgers awalnya tercatat dalam daftar 27 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Jepang pada tanggal 15 November dan Arab Saudi pada tanggal 19 November, ia akhirnya terpaksa absen. FC20, klub tempat Hilgers bernaung, memutuskan untuk tidak melepasnya karena masalah cedera. Meskipun absen, Hilgers tetap memberikan dukungan penuh kepada rekan-rekannya yang akan bertanding melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Saat ini tampak Marcel Gers sedang latihan terpisah. Doa pun mengalir dari penggemarnya di kolom komentar. Seperti diketahui, skuad Indonesia akan berusaha meraih hasil positif di laga melawan Arab Saudi. Sebab sebelumnya di laga melawan Jepang mereka kalah telak 0-4. Skuad Indonesia tampaknya sudah move on dari hasil tersebut. Mereka kini fokus menghadapi Arab Saudi. Suasana latihan skuad Garuda sendiri tampak cukup rileks. Contohnya dari video yang diunggah oleh akun X Timnas Indonesia pada hari Minggu kemarin. Mereka mengunggah video Ivar Jenner berubah menjadi Pratama Arhan. Ia menirukan gerakan ikonik Arhan kala melakukan lemparan ke dalam. Detil lemparan ke dalam itu sendiri cukup diperhatikan Jenner. Ia mulanya menirukan gerakan Arhan berusaha meminta dukungan supporter. Kemudian disusul gerakan mengelap bola dengan handuk. Setelah itu dengan dibumbui gerakan memutar, ia berlari dan melempar bola ke dalam. Tetapi tentu saja tidak sebagus lemparan Pratama Arhan. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini.
Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.